Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang Ibrahim mengorbankan Ismail. Di dalam video-video yang lalu telah disampaikan alasan-alasan mengapa dikatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Untuk membenarkan benang kusut itu, umat Kristen bersusah payah mencari dalil, antara lain ia merujuk kepada Kejadian 21 ayat 21 yang menjelaskan bahwa Ismail ditempatkan di padang Paran. Jadi Ismail telah berpisah dengan Ishak yang tetap tinggal di Palestina. Dengan demikian Ishak seorang diri di hadapan Ibrahim, maka disebut anak tunggal. Nah, ini aneh. Kenapa? Sekarang Ibrahim punya dua anak tunggal. Jika di Palestina anak tunggalnya ialah Ishak, dan jika ia datang ke padang Paran, anak tunggalnya ialah Ismail. Logika semacam ini hanya dapat diterima oleh orang-orang yang terang-terangan menganiaya jiwanya sendiri. Surat As-Saffat surat 37 ayatnya 113. Orang yang sehat dan merdeka akalnya pasti menolaknya. Mengapa umat Kristen dan Yahudi sangat berkepentingan terhadap pengorbanan terhadap Ishak? Dari Perjanjian Baru dapat kita ketahui bahwa Paulus telah membuat perbedaan atau diskriminasi yang kurang simpatik antara Ismail dan Ishak. Yang pertama, disebutnya sebagai anak seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Galatia 4 ayat 22, yang melahirkan anak-anak perhambaan. Galatia 4 ayatnya 24. Sedang yang kedua disebut seorang dari perempuan merdeka. Galatia 4 ayat 22, yang melahirkan anak-anak janji. Galatia 4 ayatnya 28. Dengan kata lain, keselamatan hanya dapat dicapai melalui Ishak, karena Allah Ta'ala telah berjanji bahwa dalam benihmu atau benih Ibrahim, segala bangsa yang di bumi itu akan diberkati, sebab engkau telah menurut firmanku. Kejadian 22 ayatnya 18, yakni mengorbankan yang tunggal. Atas dasar janji ini Paulus memberikan doktrin kepada jemaatnya. Adapun kepada Ibrahim, saya ulangi lagi, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Galilea 3 ayatnya 16. Senada dengan ini ada penjelasan di
bangkanya Iskak menunjuk kepada waktu pada ketika Yehova akan mengorbankan puteranya sendiri agar supaya kejahatan dosa Adam dapat dicabut dari umat yang taat. Saya ulangi lagi, agar supaya kejahatan dosa Adam dapat dicabut dari umat manusia yang taat. Hal ini akan membuka jalan yang dengan menempuhnya baik surga maupun kehidupan abadi dapat dicapai lagi oleh umat manusia. Doktrin dan penjelasan ini jelas merupakan suatu kekeliruan, sebab menurut perjanjian lama Kejadian 22 ayat 9 sampai dengan 12, Iskak selamat dari bahaya maut, sedang menurut penjelasan perjanjian baru Yesus Kristus tidak lepas dari bahaya maut. Beliau dikatakan mati terkutuk. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.